Perkenalkan, nama saya Elisa Cecilia Baruginting. Saya mahasiswa Tata Busana 2018 Universitas Negeri Medan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang PKM kewirausahaan yang saya bawakan dengan judul Masker Kain Nuansa Tradisional. Dengan latar belakang, Indonesia memiliki berbagai keanekaragaman seni dan budaya. Di Indonesia banyak sekali seni dan budaya yang menjadi warisan nenek moyang kita. Warisan tersebut salah satunya adalah kain tradisional Indonesia yang berasal dari berbagai daerah. Kain tradisional ini hasil karya masyarakat Indonesia yang sejak dahulu kala telah turun-temurun ada. Kain tradisional ini bukan hanya sebagai pajangan atau sebagai cenderamata, melainkan kain ini juga sebuah hasil karya kebudayaan yang mempunyai fungsi strategis sebagai aset seni dan budaya yang mencirikan identitas bangsa. Perkembangan yang diiringi dengan mengalirnya arus globalisasi dan iptek, berikut semua dampak yang membawa perubahan di segala bidang termasuk ke dalam bidang perubahan kebudayaan. Kebudayaan Barat lebih cenderung dominan dan dimaknai besar oleh sebagian masyarakat Indonesia. Sebagai contoh yaitu semakin merebaknya tren busana ala Barat yang semakin menjamur di negeri ini. Perkembangan yang sangat cepat ini sangat sulit dicegah karena sebagian masyarakat Indonesia berpikir jika mengikuti tren busana Barat, kepercayaan diri mereka semakin besar. Yang demikian, ini bukanlah hal yang baik. Karena semakin lama seiring dengan berjalannya waktu, akan mematikan kecintaan terhadap budaya Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara masyarakat untuk tetap mencintai produk dalam negeri. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan dan mengembangkan kain tradisional dengan berbagai inovasi baru, tanpa menghilangkan nilai kebudayaan dan tetap mengikuti tren masa kini. Tujuannya itu yang pertama adalah pameran sebagai sarana dalam mengeluarkan produk dalam kemasan yang lebih baik dan menarik bagi konsumen. Yang kedua, barang sebagai alternatif usaha dalam bidang jasa yang tetap dalam lingkungan pelestarian budaya bangsa. Manfaat yang dapat diambil dengan adanya pengembangan kain tradisional ini antara lain menambah mode atau gaya baru dalam masker. Kain tradisional ini kembali terangkat dan tetap menjadi aset besar kebudayaan Indonesia, menambah penghasilan bagi para pengrajin kain tradisional, menambah wawasan bagi masyarakat mengenai kain tradisional. Gagasan rencana ini ada karena melihat berbagai keadaan masyarakat Indonesia saat ini yang sudah mulai melupakan aset budaya bangsa yang amat besar nilainya mulai pudar. Keadaan masyarakat kurang mengetahui segala jenis kain tradisional Indonesia, inilah yang menjadi alasan untuk melakukan rencana usaha ini. Ditinjau dari potensi sumber daya yang menjanjikan, sebab di seluruh daerah Indonesia dalam mata pencarian dalam bidang pembuatan kain tradisional dengan ragam jenis yang berbeda. Sedangkan ditinjau dari segi pasar, rencana usaha ini cukup mendukung. Dengan adanya rancangan usaha saat ini, kain tradisional dapat disisipkan dalam tren saat ini, sehingga masyarakat dapat tertarik. Tentunya dengan pemilihan kain tradisional yang menarik dan modis. Inovasi baru ini dapat ditargetkan akan menghasilkan profit atau keuntungan yang besar karena minat masyarakat terhadap masker cukup besar saat ini. Sehingga tidak perlu mencarikan pasar yang sulit. Kain tradisional adalah kain yang telah ada sejak zaman dahulu kala yang dikembangkan secara turun-temurun oleh nenek moyang kita sehingga sampai saat ini. Kain tradisional merupakan aset kekayaan budaya bangsa yang harus terus dilestarikan. Yang pertama itu salah satunya adalah kain songket. Kain tenun yang dibuat dengan teknik menanam benang pakam, hiasan dibuat dengan menyisipkan benang perak, emas atau benang warna di atas benang lungsi dan dihiasi dengan manik-manik kerang atau uang logam. Yang kedua itu kain batik, merupakan kain yang dibuat dengan teknik hias pada kain putih dengan menggunakan malam atau lilin. Teknik tersebut dapat dilakukan dengan cara cap atau canting, kemudian direndam dalam bahan celup warna. Selanjutnya, masker kombinasi tradisional. Kain tradisional merupakan sebuah benda yang termasuk ke dalam aset warisan budaya Indonesia. Kain ini memiliki arti penting bagi identitas kebudayaan bangsa Indonesia. Keberadaan kain tradisional ini seiring berkembangnya zaman semakin pudar. Masyarakat Indonesia cenderung mencari segala sesuatu yang instan, baru serta modern seperti layaknya budaya Barat. Masyarakat mulai merupakan akan kebudayaan budaya seperti kreativitas yang memiliki nilai tinggi justru lebih baik
dari bentuk model saat ini. Ide, gagasan, serta pendapat oleh beberapa masyarakat untuk mengembangkan aset kebudayaan ini cenderung masih sedikit. Dapat diketahui pada saat ini mayoritas yang berada dalam pembuatan masker, di mana hampir seluruh masyarakat Indonesia saat ini membutuhkan masker. Dari sinilah muncul bagaimana masyarakat Indonesia dapat mengembangkan kain tradisional yang dikombinasikan dengan masker agar lebih tertarik menggunakannya. Dan sekalian dapat melestarikan budaya kita. Oleh karena itu, inovasi tersebut dapat dituangkan dalam bentuk masker yang unik dan menarik. Rancangan biayanya, yang pertama itu biaya tetap 5.370.000, biaya operasional 3 juta, biaya habis pakai 2.500.000 dengan jumlah 10.870.000. Kesimpulannya, kain tradisional merupakan sebuah benda yang termasuk dalam aset warisan budaya Indonesia. Kain ini memiliki arti penting bagi identitas kebudayaan bangsa Indonesia. Keberadaan kain tradisional ini seiring berkembangnya zaman semakin pudar. Masyarakat Indonesia cenderung mencari segala sesuatu yang instan, baru, serta modern, seperti layaknya budaya barat. Masyarakat mulai melupakan akan kebudayaan bangsa seperti kreativitas yang dimiliki nilai tinggi yang justru lebih baik dari bentuk model saat ini. Ide, gagasan, serta pendapat oleh beberapa masyarakat untuk mengembangkan aset budaya ini cenderung masih sedikit. Masker adalah benda yang dipakai untuk menutupi sebagian wajah. Masker berguna untuk melindungi kita dari debu dan berbagai virus atau partikel kecil yang ada di udara saat kita berpergian. Dapat diketahui pada saat ini, mayoritas yang ada pada pembuatan masker, di mana hampir seluruh masyarakat Indonesia saat ini membutuhkan masker. Dari sinilah muncul dari bagaimana masyarakat Indonesia dapat menggunakan kain tradisional yang dikombinasikan pada masker agar lebih tertarik menggunakannya, dan sekalian dapat melestarikan budaya kita. Oleh karena itu, inovasi tersebut dapat dituangkan dalam bentuk masker yang unik dan menarik. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.